saudara semua, ini adalah Pak Sugiono kita ya, yang sudah biasa memberikan fonologi bahasa Madura. Beliau hari ini sudah akan memulai ini satu-satunya narasumber yang ini beliau begitu meluangkan waktunya, mengulangkan ilmunya akan dibagikan ke seluruh ini audiens, nah, seluruh dunia sebetulnya ya, bukan hanya di Madura. Jadi kita itu kalau bicara seperti ini itu sudah bukan lagi atas geografi, sudah nggak ada. Karena saya lihat dari chatting ini orang Bawean sudah protes, kok saya nggak ada yang ngurusin. Kemudian Kalimantan Barat ini 500.000 orang Madura di sana. Jadi mohon dengan nanti kita dekati saudara-saudara kita baik di Bawean maupun di Jakarta, termasuk yang di Bandung. Di Bandung itu juga cemburu, kok nggak dihitung ini orang Bandung gitu ya. Ya juga termasuk yang di Kalimantan Barat, termasuk orang Madura itu adalah orang-orang yang suka berkelana. Nah, jadi kita itu harus nanti kita fasilitasi bagaimana mereka tetap bisa kita kontak. Silahkan Pak Sugiono, fonologinya bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kretan Madura, bongkel ateh, bongkel dere, tapangki pole serang kusen Kaula Sugiono dari Bengkalan. Langkong timen ngereng, abuti syukur kajian Allah si amur berdekat, Kak Dimah, masa pandemi Kak Dinto, panjenengan saja serang kusen Kaula paling sehat walafiat. Malar moga saterusnya sekali Kak Dinto. Amin. Ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu yang tergabung dalam podcastnya Pak Surahman ini, barangkali sebelumnya sudah melihat atau pernah mendengarkan tentang materi dari saya tentang fonologi. Sesungguhnya saya ini fakir, miskin dalam ilmu bahasa Madura, tapi keinginan hati yang kuat. Pangetero sejak kuasa proses bahasa Madura Kak Dinto setia bahasa ibu. Saya beda dengan Madura. Dalam papangkan semakin Kak Dinto menangka melanjutkan fonologi bagian 2 ya, bahas konsonan marduaneh yang seprosepon. Namun kasih Kak Dinto sekacangnya motif dari bagian pertama. Sebagian pertama Kak Dinto dikatakan bahwa fonologi di bahasa Madura ilmu nyemonian tentang suara bahasa Madura Kak Dinto beda tajam, beda halus. Ada tajam dan halus. Konsonannya juga ada tajam, vokalnya ada tajam. Konsonannya juga ada halus, vokalnya juga ada halus. Dalam sebuah kata bahasa Madura, dalam otak bahasa Madura, konsonan tajam Kak Dinto pasti apangki sareng vokal tajam. Konsonan tajam pasti ketemu dengan vokal tajam. Konsonan halus pasti ketemu dengan vokal halus. Kalau ternyata ada konsonan tajam ketemu dengan vokal halus, itu pertanda bukan bahasa Madura asli. Atau sebaliknya, konsonannya halus tapi vokalnya tajam, itu juga bukan bahasa Madura asli. Walaupun ada beberapa bahasa-bahasa dalam konsonan tertentu, itu memang berbaur antara konsonan dengan vokal itu tajam dan halusnya. Nah, itu. Nah, sekarang ini kita melanjutkan kepada konsonan marduane. Konsonan marduane mendua. Nah, ini jadi rupanya bukan orang saja yang mendua ini. Konsonan juga mendua. Marduane Kak Dinto suarana konsonan Kak Dinto kumantong de suara kecap sebeda yadena. Jadi suara suku kata yang di depan itu sangat mempengaruhi kepada kosakata berikutnya. Karena apa? Ada perubahan suara konsonan itu
dipengaruhi oleh kecap atau suku kata yang ada di depannya. Dalam hal ini, konsonan merdua nih, mendua itu hanya ada 4 sepengetahuan saya, yaitu huruf L, huruf R, huruf W, huruf Y. Aksara L, R, W, Y. Nah, suara tajam Kak Dinto mana bibedayada suara tajam. Nah, sebu di Kak Dinto kecap bukan suara tajam. Contoh, P Kak Dinto nang kata nang ocak pola, kaleh pola P Kak Dinto konsonan tajam. Pangki sarang O amonye po. Suara ki asli. Po. Nah, elah Kak Dinto tak mungkin amonye penapa amonye alos. Pasti ngurok bunte amonye tajam. Jadi pola. Sabab pola Kak Dinto, pena Kak Dinto tajam, elah norok bunte tajam. Tak bisa ikut caki pola. Nah, punten lepas guru alos. Tak kene. Huruf R, cara, tero, atau pero. Nah, itu contohnya pun. Kecap si ada tajam, maka kecap si budi tajam. Suku kata yang depan tajam, maka suku kata yang di belakangnya itu harus tajam. Huruf W, toa, huruf Y, ya. Contoh Kak Dinto. Nomor 2, suara alos menabi kecap sebeda ada nah suara alos. Nah, itu. Menabi kecap saya ada Kak Dinto tajam, kecap sebu di norok buntek tajam. Semakin kecap saya ada, suku kata yang di depan itu halus, maka kecap atau suku kata yang di belakangnya itu harus bersuara halus pula. Contoh, di huruf L. Bule. Tulisannya bula. Nabi tengah ecel semakin, ana beda capil, tante, ana Kak Dinto alos. Nah. Bu, B Kak Dinto konsonan alos. U, vokal alos. Agati katuan podcast sebelumnya pun tentang macam-macam konsonan alos. Bu, la Kak Dinto lah amunya la. Kau tu norok pun alos karena saya ada alos. Karena yang di depan tuh halus, maka dibaca bule. L-nya halus, L-nya tajam, hanya halus jadinya. Keli. Ke. Depannya tuh halus, maka li di belakang tuh ikut halus. Kok halus gimana Pak? Iya, karena L-nya tajam, konsonan tajam, I itu adalah vokal halus. Jadi, li. Menabit tajam, kan kau tuh L kan kau tak apangki sarang I, apangki sarang E. Ada tajam mah. Kele, salah. Jadi, keli, artinya norok halus. Seterusnya pun huruf R, W, sedang Y, dere, jering, buah, buih, hiup, biah, itu karena di depan suku kata itu berbunyi halus, maka di belakangnya itu harus berbunyi halus. Itu konsonan merduan. Nomor 3. Konsonan merdua nih huruf L, ber-R, suara tajam. Karena ketih mamolana kecap seda ada di suatu kata. Ya. Jadi konsonan mendua L dan R itu akan bersuara tajam kalau menjadi kata permulaan di sebuah kata. Contoh,
laku nang huruf L. L Kak Dinto konsonan tajem. A lorok buntek tajem. Pertama tajem. Laku. Benih leku salah. Lebur. L tajem, E tajem. Lebur, lober, lakoh. Jadi L Kak Dinto fungsi membentuk surat nang ocak, itu ngocak seti pamolan Kak Dinto biasanya suara tajem. Semakin saya kape ngempak, konsonan marduane W dan Y. Huruf W dan Y. Salah jengah tak oneng seti aksara mamolan. Jadi huruf W dan Y itu tidak pernah menjadi sungkata awal. Kecuali itu ocak rangkeben otaba ocak manca. Jadi huruf W dan Y itu tidak pernah menjadi aksara atau huruf di depan permulaan. Kecuali itu ocak rangkeben otaba ocak manca. Contoh, neng ocak rangkeben dari ocak asal koak. Rangkep wak koaken, wak koaken, wak koaken, weng-wengan, kasih lajangan, yol kiolan. Kak Dinto uwe dadi ocak pamolan karena beda neng ocak rangkeben. Nabi neng ocak dasar asli Kak Dinto uwe tak teman dadi ocak pamolan. Dua, ocak mancah. Ocak seekala dari kenangan lain, mungkin dari luar negara. Bukan. Contohnya wajib, ya, itu bahasa Arab wajib. Wisel, yatim, yayasan. Kak Dinto huruf marduane konsonan marduane w serang y panjangnya tak tidak pernah jadi aksara permulaan asal mamolan selain beda neng ocak rangkeben utawa neng ocak mancah. Kak Dinto ocak marduane makin bab diftong. Diftong dalam bahasa Madura. Kak Dinto mana bisa maksud diftong Kak Dinto pada sarang bahasa Indonesia? Ai, oi, ui. Kak Dinto dalam bahasa Madura tak ada. Tak yang kui. Tetapi mana di vokal i Kak Dinto kenapa? Gunaakin ketika Dinto. So mana yang ke oi, ai, ui Kak Dinto diftong tak mungkin. Sebab mana bi i Kak Dinto yang ke diftong, kodunah baca leres i, amunnya i tak bisa oi, y tak bisa y. Contohnya mana nang ocak belei, tak mungkin kocak belei. ATJ, enten. Belei, cekei, kulei. Ini jelas. Jadi Nabi Kak Dinto saya maksud diftong kati bahasa Indonesia yang Madura Kak Dinto tada. Sebab i Kak Dinto harus diucapkan bunyi e. Tetapi kalau yang dimaksud itu adalah bunyinya monyena akati diftong, akati oi ai, angku ye melalui tang surah ai ye, a ye, o ye, u ye itu ada dalam bahasa Madura. Contohnya nang ocak dia kata songai, soroi, kerpui, ompoi, tapai, kelui. Kak Dinto mana bisa maksud diftong
suara Y kan gitu. Ya, saya pikir nggak ditutup, ada bunyi crit. Nela nah mana berde paman si konsonan panutup Y kan itu. Kentek I kan itu istana korang leres. Tak bener mana bi konsonan Y kan itu kentek I. Jadi vokal I kan itu nang bahasa Madura tuh suara ati katipan apa? Pasti epon. Sakotuna. Menabi noles ocak songaya tak mungkin itu les songa I A tak mungkin atau songa I A tak mungkin. Jadi tulis songaya double Y songaya. Kak Dito tapi saya maksud mana bidito. Para bapak, para ibu sedaya, para bapak dan para ibu, itu sementara mungkin kita akan bahas di fonologi di bagian berikutnya dan kaula menangka Pak Kedun ilmu sebanyak dalam bahasa Madura namun sangat pengetro sejak tronongku bahasa Madura Kak Dinto bisa eksis ya pun bisa bagus kembali. Jadi saporan ketika Dinto entar kata merah nomor A motor nyona sapora bila salah motor. Matur Selakong. Terima kasih Pak Sugiono. Terima kasih Pak Sugiono. Jadi untuk sementara bagaimana kalau ini dari Bandung kita beri kesempatan bertanya ini. Silakan Bu Wati. Silakan Bu Wati. Ini tadi kan Bu Wati, silakan. Engki. Makin saus. Masih mikir. Oh ya sudah. Saya kepada Pak Adrian ya. Terima kasih Bu Wati ya. Nah, lain kali disiapkan lebih banyak pertanyaan. Pak Adrian, silakan Pak Adrian. Ya, Pak Adrian. Yang lain dulu Pak. Yang lain dulu. Oh, yang lain dulu. Silakan Pak Bustomi. Pak Bustomi. Ya dulu. Pak Bustomi. Ayo. Terima kasih. Matur selangkong de Semurja Mas Sugiono. Langkong de resiko boten kaula Bapak Rahman. Le Adrian. Juga Le Pendi. Sarang Ibu Pati. Cuma saya saos. Kan itu cek jerbena ampun saya jelasake sarang Semurja Pak Sugiono. Oke, nanging nang seratan ki buruh sebeneng layar kan itu dia saya ngetik gerak-gerak Mas Giono. Dia saya ngetik yang gerak-gerak. Nah kok ini Mas Giono saya ngetik. Contohnya sekali itu. Ade sampai detik Mas Giono. Ade sampai detik. Dia tak program lagi. Betul ngetik. Saya tulis sebeda. Ada melarat Kak Dinto. Asli namanya Mas Giono beda. Tan kaula beda manabi tro aku ngana tan kaula beda tan kaula tan kaula juga beda rem Mas boleh kan itu smartphone engki smartphone sarang laptop tan kaula sangat ampun kanto. Ya terima kasih Pak Fendi ya, nanti kami dikirimin kilo lestari Pak beda Pak. Kan itu betul nulis nyebut lagi, kan itu karena berat Pak. Ngetik bahasa Madura, boleh kan itu saya kasaran nyebut lagi, sebab nyebut yang bisa nyebut lain Pak. Menami nyebut itu mencabut Pak Rahman. Tapi kalau menyebut, dan juga kan itu double, menabi nyebut lagi, kan itu sebutnya itu B-nya mesti ada 2 BH. Kayak itu dia saking digerak-gerak Pak. Orang hyper. Iya. Jadi terima kasih ini tadi ya. Terus terang saya sendiri kalau mau menuliskan Cak Madura itu saya di handphone saya ini di mana saya meletakkan itu. Kalau bagaimana, kalau gimana, kalau gimana. Nah, ternyata ya karena tidak secara teknis itu tadi kalau Pak
Fendi ya, punya itu ya, punya softwarenya atau aplikasinya di email, di WA-kan saja lah ke kami ya, di WA-kan saja ke kami. Nanti mungkin di handphone saya kalau mau ngetik itu nggak ngawur-ngawur amat gitu. Padahal saya tahu bahwa itu nggak benar. Kemudian iya. Sekarang ini kan kita memang tidak terlalu banyak teman-teman masalah perubahan ejaan sekarang yang tahun 2003 2004 itu, termasuk kalau kita lihat di situ itu memang harusnya ada D titik di bawah, T titik pakat, maksudnya ber-T titik kata itu memang kurang jelas dan tidak semua orang paham itu semua. Jadi ada ejaan yang sebelumnya yang diungkapkan orang. Jadi kalau kita lihat tulisan-tulisan, walaupun pemerintah daerah kadang-kadang nulis salah-salah juga semua. Yang penting orang bisa. Kalau fonologi dikuasai, dia mau kasih tanda atau tidak kasih tanda, dia pasti bisa. Nah itu yang betul. Iya. Jadi itu intinya. Jadi masih banyak sekarang bertebaran tentang ejaan. Ada bahkan ejaan yang jauh dulu. Ini kan karena memang kita cukup keras sekali mengkritik ejaan yang kemarin sebelum ejaan yang 2003 ini. Iya. Itu kalau dulu kan tanda itu, apa boleh Ramayakon Mas Sadrian, itu tanda lu beluh. Itu bukan lagi capil, tapi kayak ada bisa gitu. Tanda itu jadi. Kalau ingat Pak Bil, Pak Bil itu saya beritahu, Pak Bil nulisnya itu begini, nggak mau dia mendengarkan suara saya, kemudian dia kasih tanda sendiri itu. Gimana suara saya ini? Jadi tanda itu hanya sesungguhnya ingin mempermudah bagaimana orang itu semua sama membacanya. Tapi kenyataannya semua orang tidak tahu banyak tentang ejaan-ejaan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Jawa Timur. Itu intinya. Iya. Ini satu. Yang kedua, memang kita karena sudah era bukan main, mesin ketik sudah tidak mungkin bisa menulis bahasa Madura. Sekarang komputer pun tidak semua orang punya aplikasinya, sehingga menulis D itu. Kalau dulu D yang lalu sebelumnya D itu DH kan, H spira. Jadi sekarang ternyata itu jadi konsonan berat yang mengeluarkan suara itu menjadi H spira. Jadi mengganti titik D, mengganti titik di bawahnya T itu juga sebuah kesulitan bagi orang-orang tertentu dalam hal ini. Iya, tapi ini bagus ya. Setelah kita lacak masalah ejaan, penulisan dan semacamnya, sampai ke kita itu mengalami kesulitan kan. Bagaimana sih mengirimkan melalui WA ini? Paling tidak mendekati gitu ya. Dan saya ini aplikasi saya itu nggak ketemu. Jadi saya pakai nya nggak ada ini. Ya sudahlah saya kirim apa sebisa saya. Nah, ini kalau nanti kita yang kita terima sekarang ini. Janganlah kesulitan ini membuat apa yang akan kita lakukan itu berhenti. Tapi yang saya usulkan tadi ya seperti Pak Sugiono tadi, kalau kita melihat kekurangannya terus, kita ini nggak maju-maju. Kita nggak maju-maju. Karena hanya menilai dari penulisannya saja. Lalu bagaimana sih kalau cerita rakyat, tarian rakyat, cara berpakaian, cara masak odeng itu. Ini odengnya bagaimana, yang tepat itu bagaimana. Nah, kalau ini kita teruskan begitu, kita rekam videonya, kita rekam gimana ini digitalnya. Ini proyek besar ini dan insya Allah akan lebih bagus. Madura ke depan lebih bagus karena database-nya lebih hebat. Sekarang ini dengan 27 tahun yang saya kumpulkan ini, plus berapa puluh tahun yang dikumpulkan Pak Adrian, berapa puluh tahun yang dikumpulkan Pak Sugiono. Ini nanti kalau digitalnya itu dikumpulkan di dalam maduris.com atau apa namanya gitu ya. Namanya apa nanti? Apa nanti saya juga bisa punya link, saya masukkan sdmiati.com. Bahwa di situ nanti kita itu mempunyai resources, sumber yang lebih kaya. Dari situlah nanti rencana-rencana besar kita itu membuat cerita rakyat Madura yang 30, 50 itu bukan 50 saja, ribuan cerita itu. Karena kalau dikumpulkan tapal kuda
Dulu rencana saya itu tapal kuda. Tapi ternyata kita dibatasi dana dan kemampuan fisik. Kemampuan fisik. Kami tapal batas, Pak ya. Dari Amerika ini mau keliling seluruh itu. Ternyata kita mampunya hanya mohon maaf, hanya di Bangkalan. Dari tapal kuda jadi tapal batas, Pak. Tapi kan nggak apa-apa. Sekarang ini betul-betul kita sudah bertemu tapal kuda. Tapi kalau saya bukan hanya tapal kuda, kita ini sudah seluruh dunia. Kenapa? Orang Madura itu ada yang di San Francisco. Orang Madura itu ada yang di Argentina. Orang Madura ada yang di Kanada. Orang Madura banyak yang di Arab Saudi. Saya optimis. Orang Madura ada yang di Malaysia. Optimis kita ini kan pelepasan. Kita ini pelepasan. Jadi apa saja ada bawang merah, bawang putih, apa saja ada. Saya optimis, Pak. Cita-cita Pak Rahman bisa berlanjut. Iya. Jadi ini balik lagi kepada yang disampaikan Pak Sugiono. Mungkin Pak Adrian tadi ada poin-poin kan yang disampaikan Pak Sugiono tadi. Kalau di bahasa Inggris ya, bahasa Inggris itu orang Madura itu ternyata mengikuti orang Inggris. Misalnya saja, tadi kan sabe. Ya. Orang Madura kan nggak bisa, sawah itu nggak bisa, sabe. Betul, Bapak. Nah, ternyata orang-orang Barat itu mirip juga. William nggak mau, Bill. William nggak mau, Bill. Jadi saya punya cucu itu namanya Z. Malik William Rahman. Nah, kan. Will-nya itu dipanggilnya Bill. Tapi itu Bill. Kenapa? Ya itu orang Inggris tuh kalau panggil Will gitu nggak enak. Yang enak Bill. Nggak ada panggil Will itu nggak ada. Nggak ada. Bill. Ya, Bill. Debra, Debbie. Zedi. Jadi ditambahi I gitu. Nggak apa-apa. Hal-hal seperti ini nggak apa-apa. Makanya hal-hal seperti ini apa yang disampaikan Pak Sugiono tadi, meskipun ada kekurangan itu bagus. Nanti kita baikkan gimana. Tapi jangan sampai karena kekurangan itu lalu langkah kita itu terhenti. Kita menjadi tidak kompak, ya. Kita tidak kompak. Kenapa? Tadi ada sama Bangkalan, ada Sampang, ada Sumeneb, pokoknya ada tapal kuda. Bagaimana kalau buku-buku yang akan kita cetak ke depan, buku-buku yang akan kita dapat itu dilengkapi dengan sinonim dan antonimnya sekarang. Loh, lebih tebal Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lebih tebal nggak apa-apa. Karena ada sponsornya, insya Allah saya sponsornya, gitu loh. Palapagna, Pak, Palapagna. Iya. Palapagna. Nah, jadi nanti semuanya memberi sponsor. Silakan Pak Adrian. Pak Adrian, tadi melengkapi apa yang disampaikan Pak Sugiono. Silakan Pak Adrian. Ngereng, Mas Adrian. Halo. Ya, tadi saya poinnya menyikapi masalah ejaan itu jadi perangkat kita kan. Iya, sebenarnya itu harus ada sosialisasi. Memang saya beberapa kali seminar di UTM dimanapun saya ada kesempatan berbicara tentang bahasa Madura. Saya memberikan tips bagaimana ejaan A capeng itu bisa ada di HP kita. Itu gampang. Bagi saya sangat gampang. Itu seakan-akan apa ya? Kayak membalikkan tangan gitu. Jadi ada apa ya? Kita di Play Store tuh ada Pak. Nanti kalau Pak Rahman. Ya nanti saya dikirimin. Ya, dikirimin. caranya ya. Iya. Oke. Iya. Itu aja menurut saya ya. Karena tadi saya terputus-putus anunya apanya? Mengikutinya. Iya, nggak apa-apa. Iya, terputus-putus ya. Terus yang penting lagi ini catatan dari saya, mungkin ya perbedaan dialek ya. Kalau di apa ya masalah morfologi itu kan turunan kan. Misalnya kata kei gitu ya. Itu kei itu kan menjolok ya. Itu kata turunannya menjolok, berarti kan akei. Tapi di Bangkalan ngei.
Nah, itu perbedaan di situ lagi. Ya. Itu kebanyakan ciri khas di Madura Timur itu pakai A. Padahal A itu bisa berarti ber kan? Awalan ber. Ya. Jadi Namun beda juga Pak Adrian. Ya. Ketika aberka di dialek Sumedang itu malah tidak digunakan. Padahal di dialek Pamekasan berka itu berlari. Kalau Sumenep itu berka, malah Kak berka itu. Iya, di situ anunya kita apa? Yang perlu kita cermati juga di situ. Ya, tapi saya poinnya itu perbedaan ini aja dulu. Kata gei itu ya. Kalau di Bangkalan ngei pakai ng, ngei. Kalau di Timur agei. Itu contoh morfologi yang kan. Ya. Saya sepakat Pak Adrian. Karena yang podcast yang kemarin itu kita kan sudah menyatakan bahwa ada konsonan tajam si suara elong. Ya. Soalnya dari oca agei. Menabi beda ya ada kan itu bisa obe ngei. Jadi pas alos berarti agei kata malepon kan dia variasi bahasa yang ada di Bangkalan berbunyi agei itu langsung banyak digunakan oleh orang bunyi agei tapi ngei. Jadi ngei kena ketika itu luar biasa perkembangan bahasa Madura yang sesungguhnya itu tidak salah, sudah memang benar. Tidak, betul. Iya. Dari saya gitu aja Pak Sulaman. Terima kasih Pak Adrian, terima kasih Pak Tommy, terima kasih Bu Wati, terima kasih Pak Sugiono, Bu Dila mau sedikit, silakan Bu Dila. Saya mau tanya buat Pak Sugiono. Oh iya. Bu, kalau mau bisa. Iya. Gini Pak, dengan kekomplekan fonologi bahasa Madura, kira-kira kalau menurut Bapak, cara mengajarkan fonologi untuk pelajar yang menarik gitu Pak, itu seperti apa Pak? Biar mereka itu tertarik, gak pusing duluan nih Pak tentang fonologi bahasa Madura gitu. Ya. Oh, gampang gitu. Baik, Bu. Artinya Kak Dinto berapa boleh. Panjenengan mana tadi? Danon Kak Dinto. Bu Nur. Fadilah. Bu Fadilah. Panjenengan kaki gak Dinto kaos, Bu. Emot katiannya nyan. Tina pecah. Lah akhirnya yang ketika kita masih yang betul kaca mengenai ketika kita. Totak lawanan Kak Dinto Bu. Nah karena bejesar asar singko aja beje. Nah, kupas arenya amunyi beje, beje bekoh, kan mana di kupas Kak Dinto mungkin tertarik nak. Benih yang biasa. Nabi pokoknya bisa akan dia nyanyi nak kan. Abu bedena betina. Ya jawab Kak itu mungkin suatu cara kasih ya untuk bisa tertarik. Memang teman di kita ini saya pada podcast yang pertama dengan Pak Surahman sudah menyatakan bahwa kesalahan teman-teman guru mengajar itu dia hanya menghafalkan kosakata, rarang penepeten dan sebagainya. Bukan saya tidak setuju saja. Tapi kalau itu saja yang disampaikan tidak ada. Dan saya sepakat dengan Pak Mas Adrian, barangkali fonologi itu perlu diberikan porsi dalam kurikulum sehingga di situ eserbakin kalau jelas begini fonologi itu. Kalau fonologi dikuasai, tidak perlu tanda-tanda lagi. Itu orang akan bisa baca. Nulis awas beje, orang itu akan jelas berbunyi. Tidak akan dibaca awas bada-baja itu tidak mungkin. Dia tahu kalimat itu karena fonologi itu bunyi. Begini. Oh ini halus, oh ini tajam, sudah tunggu seperti itu. Itu barangkali saya sepakat dengan itu.
Mungkin sarang Bu Fadila mangka bisa pangki pola bisa pangki tidak on air bisa pangki mengerat Kak Dito. Bisa banyak berbincang mungkin Kak Dito Pak. Terima kasih Pak Sugiono, terima kasih pada semuanya ya. Ini sudah cukup malam ya, cukup malam, dan saya menyita Pak Sugiono itu sejak jam 6:30 tadi ya, sudah siap Pak, dia sudah siap ya. Ini sudah betul-betul 2 jam maraton. Jadi, saya mengucapkan terima kasih apapun yang sudah kita lakukan. Semoga ini menjadi amal baik kita semua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, menerima ini sebagai amal ibadah, ya. Dan untuk bangsa kita, ini adalah salah satu sumbangan kami semua kepada bangsa Republik Indonesia, ya. Saya yang ada di Amerika, ini adalah saya juga orang Indonesia. Bahwa kami sangat mencintai Indonesia, bahkan kami sudah 27 tahun ini merintis ini. Dan kami tidak akan berhenti. Kami tidak akan berhenti sini sampai ini akhir hayat. Jadi insya Allah saya akan tetap mensponsori. Insya Allah akan saya tetap mensponsori. Ini walaupun masih ada sisa-sisa keju yang bisa saya bagi gitu ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.